Halo teman-teman, selamat datang di channel Public Game. Di video sebelumnya kan kita sudah membahas tentang variabel dan tipe data. Kalau kalian belum nonton videonya, kalian bisa klik tombol di atas kanan ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang movement. Movement itu dalam beberapa game adalah hal yang paling mendasar. Karena tanpa movement, karakter yang kita mainkan tidak bisa bergerak maju dan mundur, kanan, kiri. Nah, sebenarnya ada banyak tutorial-tutorial di YouTube yang membahas tentang movement. Namun, karena masih banyak yang belum mengerti, saya akan membuat video ini tentang movement. Dan video ini dibagi menjadi beberapa bagian dari misalnya mendasar, apa yang agak rumit. Oke, sekarang kita udah masuk ke Unity-nya nih. Nah, kan kalau tampilannya kayak gini, kita bakal susah melihat antara window scene sama window game. Caranya ya udah kita pakai ubah di sini di layout ini, kita ubah dari default, awalnya default jadi 2x3. Kalau udah dia hasilnya bakal jadi kayak gini. Di sini saya lebih suka pakai yang ini. Nah, kalau udah kita tambahin game object terrain. Terrain itu apa? Terrain ini ya buat pijakannya gitu. Tapi di game object terrain ini kita bisa tambahin kayak gunung, kita buat sendiri. Nah, kalau misalnya windownya kayak ini kan lebih enak, kita bisa melihat window game sama window scene barengan. Terus buat objeknya sendiri kita buat cube-nya ini buat yang digerakin. Nah, sekarang kita buat ini jangan lupa cube-nya kita angkat dikit ke atas supaya dia agak melayang dikit, nggak jatuh ke bawah. Sekarang kita masuk buat satu script bebas namanya apa. Kalau udah kita open. Nah, hal yang pertama kali dibutuhkan kalau membuat gerak itu kan pasti kecepatan. Cara yang kita sekarang membuat variabel kecepatan dulu pakai tipe data float. Kita kasih nama bebas, tapi saya kasih nama kecepatan. Kita jadiin variabel ini sebagai public. Kenapa public? Supaya nanti kita bisa ubah dengan mudah. Kalau udah selesai gini, kita tinggal tulis if input .get key dalam kurung keycode.w. Terus kita kasih kurawal, terus di dalamnya kita tulis transform.translate dalam kurung vector3.forward dikalikan kecepatan dikalikan time. Udah kita kasih titik koma. Nah, ini tuh maksudnya apa? Itu bagian dari sini sampai sini itu fungsinya itu kalau misalnya kita pencet tombol huruf W, nanti objek yang kita masukin script ini bakal pindah ke depan dengan kecepatannya itu variabel kecepatan. Nanti kalau misalnya kita variabel kecepatan kita masukin angka 10, ya udah nanti bendanya objeknya bakal maju ke depan dengan kecepatan 10. Terus kita duplicate ini sampai cukup buat WASD aja. Caranya dengan blok bagian sini, terus pencet Ctrl D sampai cukup buat kita WASD, huruf WASD. Kenapa WASD? Karena kan di game juga kayak gitu. Huruf W buat maju, A buat belok kiri, buat ke kiri. Terus S buat mundur, sama D buat kanan. Ini bagian sampai sini kita ikutin aja dulu ya. Kalau udah selesai, kita save, terus kita balik lagi ke Unity. Kalau udah, kalian bisa mindahin si kameranya supaya lebih ke atas dan kameranya melihat langsung ke si game object cube-nya ini. Saya pindahin dia ke sini. Nah, terus kalau jangan lupa buat masukin si script gerak atau script yang kalian buat tadi ke game object yang mau kalian pindahin. Di sini saya kecepatannya juga diubah jadi 10. Kalau misalnya kita play,
maka seharusnya kita udah bisa maju mundur kanan kiri menggunakan huruf W, A, S, dan D. Nah, tapi kan kalau kayak gini dia bentuknya masih melayang. Caranya kita tambahin game object rigid body supaya dia dapat gravitasi. Dan kalau kita tambahin rigid body dengan use gravity-nya di checklist, maka dia udah bisa maju mundur kanan kiri. Kalau misalnya kalian udah puas, udah dapat yang kalian mau dengan bagian simpel ini, ya udah kalian nggak perlu lanjutin videonya, tapi jangan lupa like, komen, terus bagian. Jangan lupa juga subscribe buat dapetin video yang lain. Nah, tapi kalau misalnya kalian masih belum puas dengan script yang ini, kalian bisa lanjutin nonton supaya nanti kalian bisa ngelihat script yang lebih simpel, lebih pendek, terus kita bisa tambahin gravitasi dan loncat juga. Oke, sekarang kita bakal masuk ke yang bagian dimana scriptnya bisa kita buat jadi lebih simpel, lebih pendek, tapi juga bisa kita buat script loncat dan ada bugnya juga, nanti saya kasih tahu. Oke, kalau mau script yang lebih keren gitu, kalian jangan lupa hapus rigid body yang tadi, terus masuk ke Visual Studio buat ngedit si scriptnya ini. Langkah pertama buat ngeditnya adalah pilih semuanya, terus dihapus. Ya nggak bercanda, ini nggak bercanda, langsung aja kita hapus. Terus kita buat juga public float loncat. Kenapa kita buat public float loncat? Supaya dia loncatnya itu nggak sama kayak pakai sama kecepatan. Nah, terus juga jangan lupa kasih public karakter controller dengan kasih nama CH. Terus juga kita kasih vector 3, kita kasih nama turun aja. Nah, ini itu public karakter controllernya ini tuh buat ngetes apakah si bendanya ini ada di tanah, nyentuh tanah atau enggak. Tadi saya sempat bilang kalau ada bug. Nah, bugnya itu apa? Bugnya itu kalau misalnya kita pakai script yang tadi, terus kita tambahin rigid body, terus kita tambahin script buat dia loncat, maka dia itu nanti kalau ada di udara, dia masih bisa loncat. Jadi terus melayang sampai atas. Tapi karena sekarang kita tambahin public character controller, nanti dia itu bakal ngecek apakah si game objeknya ada di tanah atau enggak. Wait. Oke. Kalau misalnya dia ada di tanah, dia bisa loncat. Kalau nggak ada di tanah, dia nggak akan bisa loncat. Sekarang kita masuk ke scriptnya. Langkah pertama kita buat float x sama dengan input.get axis dalam kurung horizontal. Nah, ini tuh apa maksudnya? Ini kita tambahin input.get axis horizontal. Kenapa kita nggak pakai input.get supaya karena ini dengan pakai input.get axis horizontal kita nggak perlu satu-satu masukin W sama S, karena di si axis horizontal ini kita bisa lihatnya, bisa ngeceknya di project setting, terus input manager. Di aksis horizontal itu udah ada huruf A sama D, kalau vertikal itu udah ada W sama S. Nah, sekarang kita lanjutin. Oh iya, kalau misalnya kalian mau lebih tahu tentang input.get aksis, input.get kayak input.button, nanti saya kasih linknya di bawah. Dia jadi web khusus dari Unity-nya. Oke, sekarang kita buat float Y sama dengan input get axis dalam kurung vertikal. Vertikal itu ya yang tadi, yang W sama S. Nah, sekarang kita buat vektor 3 yang baru. Vektor 3 kita kasih nama gerak aja. G-nya jangan gede supaya nggak tukar-tukar sama si nama scriptnya ini. Vektor 3 gerak sama dengan transform.right. Kalau right kan berarti dia pakai hurufnya tuh A sama D buat ngegerakin kanan kirinya. Berarti kita dikalikan sama yang horizontal ini, maksudnya kita kasih dikalikan X, terus juga ditambah transform dot forward, karena kita mau maju mundur kita pakai forward, dan pakai float pakai si Y ini soalnya dia vertikal W sama
S. Kita pencet Y sama titik koma. Ini belum selesai karena kita masih harus masukin supaya dia bisa gerak. Nah, caranya kita pencet kita tulis CH itu ya si karakter controllernya ini, terus dot move dalam kurung gerak dikalikan kecepatan dikalikan time dot delta time. Ini kalau misalnya kita save ini dan masuk ke Unity, maka kita udah berhasil ngebuat maju mundur. Skripnya mudah kan, cuma berapa baris ini, nggak kayak yang tadi WASD kita tulis satu-satu. Kalau misalnya kita play, nanti kita juga udah bisa langsung masuk maju mundur kanan kiri. Oh iya, jangan lupa buat tambahin karakter controllernya. Caranya pencet add komponen di sini, terus cari karakter controller. Nanti kita ini tarik ke grafnya ini, ke scriptnya ini, dan kita play, maka dia udah bisa maju mundur kanan kiri dengan script yang mudah, gak susah kayak tadi, dan gerakannya juga kelihatan lebih smooth. Nah, oke. Sekarang kita buat gravitasinya. Cara ngebuat gravitasinya adalah kita tambahin di sini public float gravitasi. Apa kita kasih nama gravitasi? Ya, soalnya kita mau nunjukin kalau ini gravitasi. Nah, tadi kita ngebuat vektor free turun. Kita bakal pakai sekarang. Caranya adalah turun sama dengan turun dot y min sama dengan gravitasi dikalikan time dot delta time. Terus kita di sini ch dot move sama kayak yang di atas, kita kasih nama, kita tulisnya gini, turun dikalikan gravitasi. Nggak usah deh, nggak usah pakai gravitasi aja, kita langsung aja pakai time dot delta time. Kenapa kita nggak pakai gravitasi, nggak pakai dikali gravitasi lagi? Soalnya karena kita udah sebut gravitasinya di sini. Kalau misalnya kita save, si game objeknya bakal kita katasin biar kelihatan dia turun atau enggak. Ini game objeknya kita katasin dikit biar kelihatan turun, terus gravitasinya saya tambahin 1 biar lambat turunnya. Dan kalau misalnya kita play, bakal kelihatan kalau si cube-nya ini udah turun ke bawah, udah mulai turun kan, udah turun ke bawah, udah mulai turun. Nah, sekarang ini saya kasih 15 mungkin, 20 aja, 20 loncatnya 15 biar lebih enak. Kita masuk lagi ke scriptnya. Sekarang kita buat script buat loncat. Caranya ya sama kayak tadi, tapi ini bakal lebih mudah. Kita buatnya if input.get k dalam kurung k code dot space. Kita pakai kurawal, kita terus tulis si turun dot y plus sama dengan loncat dikalikan nggak usah dikalikan, loncat gini aja langsung. Maka kalau misalnya kita save, kita bakal udah bisa langsung loncat. Harusnya ya udah bisa loncat, tapi kita lihat nanti, kita lihat lagi aja. Oke, si cube-nya udah turun, kita pencet spasi dan udah bisa loncat, tapi tetap terlalu tinggi kayaknya buat 15. Kita makanya ganti jadi 10 aja deh. 10 kita coba. Terlalu tinggi. Ini maksud saya tadi ini. Jadi waktu dia udah masih ada di udara, dia masih bisa loncat. Nah, tinggi banget.
Makanya kita ubah, oh ya ini kita ubah jadi 50 aja supaya tidak terlalu tinggi. Caranya kita panggil yang namanya if, gini buat ngecek apakah dia nyentuh tanah atau enggak si controllernya, pakai if ch itu dari karakter controllernya, ch dot is grounded, terus pakai kembang ke awal. Nah terus kita blok bagian sini, kita alt up. Kalau udah kita save. Oke, sekarang kita balik lagi ke Unity. Kalau misalnya kita play, maka si cube ini harusnya belum bisa loncat. Kenapa belum bisa loncat? Nanti saya kasih tahu. Kalau misalnya di bawah, dia belum bisa loncat. Tapi masih udah bisa maju mundur kanan kiri, tapi dia nggak bisa loncat. Nah, alasannya adalah karena ini terus kita push. Nah, alasannya karena ini kita harus ke atasin. Saya masih nggak ngerti ini gimana mekanikanya, tapi ya ini kita harus ke atasin dulu. Dan kita nanti kita lihat lagi kekuatan loncatnya berapa. Kekuatan loncat 5 doang, kita jadi 15 saja supaya kuat dikit. Kita play, maka seharusnya dia udah bisa loncat kalau nyentuh tanah. Udah bisa loncat, tapi dia nggak bisa di udara, nggak bisa dipencet spasinya, jadi cukup sekali doang. Nah, dan berarti kita udah berhasil membuat sebuah script yang pendek, gak terlalu panjang, ada gravitasinya, dan gak ada bug loncat terus-terusan. Kalau gitu berarti video ini harus udah selesai. Nah, oke. Sekian saja dari saya pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus juga jangan lupa bagiin video ini ke orang lain. Terus juga channelnya jangan lupa dibagiin ke orang lain supaya banyak orang yang bisa belajar tentang pemrograman walaupun tidak pakai cara khusus, misalnya sekolah atau bayar di internet. Sekian dari saya, terima kasih.